Alpaka termasuk dalam keluarga Camelidae, satu keluarga dengan unta dan ilama. Wah, pantesan mirip ya. Nah, kalau alpaka ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan ilama, dengan tinggi sekitar 90 cm hingga 1 meter. Seperti yang kita tahu, kalau manusia bisa melahirkan kapanpun ya, bisa pagi, siang, sore, atau malam. Tapi alpaka punya ciri khusus. Induk alpaka biasanya akan melahirkan bayi alpaka pada pagi hari. Kira-kira kenapa ya? Oh, ternyata tujuannya agar induk alpaka dapat mengeringkan badan bayi alpaka sebelum suhu turun semakin dingin di malam hari. Selain itu, ketika melahirkan di pagi hari, induk alpaka bisa mengajak bayi alpaka itu jalan-jalan di siang harinya. Hebat banget ya, ibu alpaka bisa mengatur waktu melahirkan anaknya. Teman-teman, coba lihat deh, bulunya alpaka ini tebal banget. Kalau dipegang, lembut. Ternyata bulu alpaka dianggap sebagai salah satu serat alami terbaik di dunia. Sering digunakan sebagai bahan tekstil mewah karena kualitasnya yang tinggi dan hipoalergenik. Ini karena bulu alpaka tidak mengandung lanolin, zat yang biasanya memicu reaksi alergi pada sebagian orang. Bulu alpaka biasanya berwarna putih, coklat, abu-abu, hitam, atau corak campuran. Selain bulu tebalnya, alpaka juga punya telinga yang tegak, wajahnya kecil, matanya besar. Kalau dilihat-lihat, ekspresi wajah alpaka kelihatan kayak tersenyum ya. Oh, pantes hewan ini disukai banyak orang. Mukamu ramah banget. Alpaka terkenal sebagai hewan yang tenang dan tidak berisik. Jadi aman untuk didekati, bahkan oleh anak-anak. Tapi jangan salah ya, meskipun hewan ini terlihat lucu dan menggemaskan, alpaka juga bisa marah loh. Mereka bisa mengekspresikan kemarahannya dengan sesama alpaka atau kepada manusia dengan cara meludah. Uniknya, ludah itu berasal dari isi perut alpaka dan bukannya air liur seperti hewan pada umumnya. Saat kesal, alpaka juga bisa mogok berjalan dan duduk. Ia juga bisa mendesis, bahkan menendang pemiliknya. Jadi selalu ikuti arahan penjaga hewannya ya teman-teman. Jangan sampai membuat alpaka lucu ini marah. Di habitat aslinya, alpaka hidup di dataran tinggi pada ketinggian sekitar 3.500 hingga 5.000 meter di atas permukaan laut. Iklim di wilayah pegunungan Andes bisa sangat ekstrim, dengan suhu yang sangat dingin di malam hari. Nah, bulu tebal mereka membantu alpaka bertahan di lingkungan yang keras tersebut. Alpaka adalah hewan herbivora. Ia memakan rumput, jerami, dan berbagai tanaman lainnya. Langit, langit. Berkaki 4, berbulu tebal, lehernya panjang. Ia suka tersenyum. Alpaka, alpaka, itu namanya. Alpaka, alpaka, dari Andes asalnya. Dia adalah hewan herbivora. Saat marah ia bisa meludah. Ini Dania nyoba pegang burung hantu. Burung hantunya nunduk, lagi kesilauan sepertinya. Siang-siang gini emang harusnya jam tidurmu ya. Wah, di sini ada ikan juga, masih kecil-kecil nih. Ini ada taman kelinci, tapi mana kelincinya ya? Oh, ternyata lagi jamnya makan, jadi pada ngumpul di sini nih untuk makan bareng. Kalau udah puas main bareng hewan, kita lanjut main di playgroundnya yuk. Kapan lagi kan main ayunan di tengah hamparan pohon pinus? Masya Allah, udara di sini sejuk banget. Selain ayunan, ada juga panjatan dan perosotan nih. Dania mau coba naik dulu ya.
Buat teman-teman yang penasaran sama lokasi kita camping ini, namanya Tangkal Pinus. Lokasinya di Cikole, Lembang, Jawa Barat. Awal masuk area perhutanan, kita ngelewatin gerbang LHI Perhutani. Di sini ada bayar tiket. Nah, tapi ibu lupa berapa. Waktu ibu coba cari di Google, harganya sekitar 7.500 sampai 10 ribuan aja. Begitu masuk area Tangkal Pinus, kita registrasi dulu di lobi Bulan. Katanya sih dinamakan Bulan karena bulan bisa terlihat jelas di sini. Fasilitas yang didapat di area camping lengkap banget. Tersedia musola, kamar mandi umum dengan fasilitas air panas, area parkir yang dekat dengan lokasi tenda, wifi, colokan listrik, spot api unggun, kafe dan pelayanan 24 jam. Pilihan tendanya juga sangat bervariasi. Ada pilihan tenda stick atau family camp yang biayanya dihitung perorangan, mulai dari 189 ribuan aja. Dengan minimal 2 orang, jadi dihitung-hitung nggak sampai 400 ribu udah bisa camping di hutan pinus dengan nyaman. Nggak usah repot pasang tenda sendiri. Ada juga pilihan paket tenda dengan harga mulai 400 ribuan. Kapasitasnya 2-4 orang, dan masih ada juga yang bisa ditambah dengan extra bed. Yang pengen versi premium dengan kamar mandi dalam juga ada loh. Pilih Sultan Tent atau Oma Cabin ya. Harganya mulai 2,5 jutaan dengan kapasitas 2 orang dewasa dan 2 orang anak di bawah 10 tahun. Masih bisa tambah maksimal 2 extra bed. Fasilitasnya ada TV, wifi, dan private spot api unggun. Tapi aku pengen pakai tendaku sendiri aja. Nggak masalah, bisa juga kok. Ada pilihan camping mandiri cuman 100 ribuan aja. Tetap bisa nikmatin fasilitas kamar mandi, musola, listrik, dan dapat welcome drink dan juga breakfast. Selengkap ini variasinya. Tinggal dipilih deh, kalian pengen paket yang mana. Kemarin kami ambil variasi tenda Takumi. Colokan listriknya ada di belakang tenda ya. Jangan lupa bawa terminal dengan kabel panjang. Oh ya, harga tiket untuk anak di bawah 10 tahun cuman 79 ribu. Ini nggak dapat extra bed ya. Untuk di bawah 4 tahun 50 ribu. Untuk usia di atas 10 tahun terhitung biaya tambah extra bed senilai 169 ribu. Udah dapat sarapan, welcome drink, dan snack juga ya. Di sini ada cafe yang namanya Rintik Langit. Bukanya 24 jam untuk tamu camping. Nyobain beberapa menu selama di sana, Masya Allah. Semua enak, nggak ada yang failed. Alhamdulillah kami semua lahap selama di sana. Teman-teman yang mau nongkrong di kafe tanpa camping juga bisa loh. Kafe ini nerima tamu reguler dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dengan harga tiket masuk cuma 35 ribu per orang, udah bisa ngobrol bareng teman-teman di tengah hutan pinus. Wah, sejenak melipir dari hingar-bingar kota, ngobrol di sini asik banget sih. Nah, segitu dulu ya cerita tentang pengalaman kami camping di Tangkal Pinus. Yang mau cobain camping di sini juga bisa langsung hubungi WA atau media sosial Tangkal Pinus ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Parentify. Bye-bye. Sanggup itu menggah tapi yuk kita buat juga. Let's go. Let's go. Kita ambil dulu sapinya. Taruh deh di kertas. Terus kita tempel deh di kursi atau meja yang teman-teman punya di rumah. Selanjutnya kita buat deh ambing sapinya dengan sarung tangan latex. Biar warna airnya lebih putih kayak susu, kita tambahin sedikit tepung. Dan dia lagi bikin apa? Tuang air ke dalam situ. Lagi. Terus sampai habis. Oke.
Kayak susu kita tuang ke sini. Nih. Dan ya masukin. Tinggal kita taruh pas di bawah perut sapinya. Awalnya ibu pakai selotip tapi kurang kenceng. Habis itu ibu ikat pakai tali rami. Lubangi ujung sarung tangan pakai jarum. Kemudian siap deh dimainkan. Ayo semangat memerah sapinya biar dapat susu yang banyak. Jadi pencet dari atas. Ya tuh. Aduh, malah muncratnya di situ ya. Pencet yang tengah itu ya. Nah, tuh keluar. Keluar terus. Terus. Ya. Terus. Genggam ya gitu. Ada keluar banyak. Muncrat coba lihat. Yang mana? Ya, yang tengah itu ya, itu dari yang ibu lubangin. Ada. Muncratnya di sana. Halo teman-teman, gue lagi di Yitzula. Ikuti keseruanku main dokter-dokteran dan penjual bunga. Dokter, tolong kucing saya sedang sakit. Baik, ibu akan saya selamatkan. Halo guys, hari ini aku jadi dokter. Aku
aku sedang merawat hewan sakit. Aku siap-siap dulu. Nah, sekarang diperiksa. Terus diapain itu? Ditensi. Ditensi. Yang mana cara pakainya gak tahu deh. Sekarang ada termometer. Ukur suhunya. Aman, si Pus tidak demam. Kita mau periksa telinganya, guys. Sip, telinganya bersih. Sekarang lanjut, kita kasih apa tuh namanya suntikan. Disuntik di tangannya, guys, sama kayak aku waktu divaksin. Oh, itu adalah potensi. Ibu pasangkan dulu. Oh, seperti itu. Astaga, lepas lagi. Lepas lagi. Anggap aja hasilnya bagus ya, guys. Oh, itu palu untuk sarafnya. Just. Tadi hasilnya kucingnya sakit perut. Kasih obat dulu. Sekarang udah selesai deh. Udah sembuh dia. Ternyata masih ada obat yang mau dikasih. Gak bisa dibuka. Loh, aku ngapain naik-naik? Kayaknya cari ayah buat buka. Akhirnya bisa dibuka. Nah, sudah selesai deh. Mana gayaku keren gak jadi dokter. Aku memang cita-citanya jadi dokter hewan. Lanjut, aku menjadi floris. Aku akhirnya punya uang, guys, gak kayak di video sebelumnya. Ada pembeli yang beli bunga ternyata. Terima kasih sudah beli. Datang kembali. Kok nggak bisa dibuka ya? Tuh bisa dibuka. Ternyata aku berjatuh terlalu atas. Masukkan dulu uangnya. Siapa yang mau beli bunga? Sekarang aku lagi mewarnai burung. Nanti burungnya bisa masuk di layar loh, guys. Tinggal masukin di bawah tempat ini. Terus burung yang aku warnai muncul deh. Sekarang
banyak aku masukkan. Nanti kalian lihat ya. Di mana ya burung yang kuat kayak tadi? Tidak muncul-muncul. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Kakak Aziza. Sama Kakak Dania. Iya, hari ini kita mau baca buku lagi nih. Ceritanya kali ini berjudul I Like Your Way. Iya. Nah, penulis buku ini adalah Kakak Audelia Agustin. Ilustratornya adalah Kakak Haikal. Lalu buku ini berbahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya Yayasan Litera. Iya. Yuk kita langsung lanjut aja ya. Mom, Rano goes to Alice's birthday party. Rano lagi mau pergi ke rumahnya Ali. Mau ke kalau Alif mah ayahnya Dania. Mau ada acara ulang tahun. Iya. Wah, itu Rano lagi jalan. Dia ketemu sama Wuri. Iya, Rano adalah anak yang tidak bisa melihat. Ia bisa sampai ke rumah Ali nggak ya? Bisa. Oke, coba kita lihat ya perjalanannya. Ayo masih jauh ke sana. Wih, jauh sekali. Gimana caranya? Sama. Let's go together, Rano. I can guide you. Ada temannya yang bernama Wuri. Bajunya Wuri warna apa tuh? Warna merah, total putih. Cantik sekali. Kalau si Rano itu tuh biru garis-garis putih. Rano mau nggak ya dituntun sama Wuri? Nggak. No need, Wuri. I know the way. I know the way. Hey, why are you sniffing? Am I smelly? Or do you need help? No need, Wuri. I know the way. Ngapain ya Ranonya? Dia cuma bau sate. Wih, dia cium bau sate, teman-teman. Sate! This is the aroma that you already sniff. Oh, I know, kata Wuri. This is the clue for you to turn right, isn't it? Your way is great. Kira-kira apa ya baunya? Sate? Kosong. Baunya bunga? Kayak bau garam. Kalau baunya ikan? Amis. Dari bau ternyata kita bisa tahu ya, walaupun nggak ngelihat ya. Sniff in its aroma and you will know the direction. Why do you stop? Why do you hold the wall? Are you dizzy? No. Let me help you. No need, Wuri. I know the way. Kenapa ya Ranonya pegang dinding? Karena dia mau touch. Oh yes. It turns out this wall is different. The only river stone. It's cat. Oh, it's cat. Yes. The only river stone wall around here. Oh, I know. This is the clue for you to turn left. Your way is great. Touch. Touch the wall. Touch the cat. Gimana kalau kita pegang cat gimana? Lembut. Kalau kita pegang durian? Feel the surface and you will know the direction. Watch out, Rano. There is Padang. Let me guide you. No need to worry. I know the way. Great! You can avoid it although you cannot see. This stick is really helpful. Book. Watch out, Rano. The dog is out of the fence. Yeah. Yes, I have known it, Wuri. Oh, the dog's bark must be a clue for you to go ahead. Great, you know a lot.
Listen. 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 Gimana ya bunyinya telepon? Kring kring kring. Bunyinya burung? Kalau ayam berkokok? Kukuruyuk. Pay attention to the sound and you will know the direction. We have been at Ali's house. Hooray! Sudah rame. Banyak loh teman-temannya. Ada apa aja ya di rumahnya Rono tuh? Ada balon, ada kayak yang ini di atas kepala Ondel-ondel, ondel-ondel. hiasan-hiasan ya. Wah, ada banyak juga yang bawa kado ya. Ini yang apa nih? Rebutan. Ya Allah. Rebutan kado. Padahal itu kan siapa yang bawa itu punyanya dia. Iya. Let me guess. Ayo kita coba. Nyam 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 gemblang. Kue cucur. Nyam nyam nyam. And kembang goyang. Yay, you are right. I know what you want to say, Wuri. Taste, taste, taste. Recognize the taste. This is my way, Wuri. I like your way, Rano. Tadi rumahnya Rano. Belok Terus, kanan baru- dengan mencium. Bau sate. Habis itu dia belok kiri dengan memegang Wall. iya, stone wall. Stonewall. Habis itu dia terus Ada genangan sama air. ada suara, Buk, 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 suara buk. anjing menggonggong. Terus sampai deh ke rumahnya Ali. Yang itu. Yeay, Rano berhasil sampai ke rumahnya Ali. Segitu dulu ceritanya kali ini. Gimana teman-teman? Seru nggak cerita Iya, Rano pergi ke rumah Ali. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Di read aloud selanjutnya. Dadah. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Dania sedang latihan untuk tampil nari tradisional. Ada yang tahu ini tarian apa? Sebelum kita melihat penampilan Dania dan teman-teman, yuk kita mengenal 10 tarian tradisional Indonesia. Nomor 10. Tari Jaipong dari Jawa Barat. Tarian ini ternyata gabungan dari beberapa jenis tarian loh. Gerakannya sangat luas ya. Nama tarian ini konon terinspirasi dari suara gendang yang terdengar blak keting pong, lalu dimodifikasi menjadi jaipong. Nomor 9. Tari piring asal Sumatera Barat. Pada awalnya, tarian ini digunakan sebagai wujud syukur masyarakat atas hasil panen yang melimpah. Piring disimbolkan sebagai pemberian sesaji kepada dewa. Tentunya saat ini tari piring berubah fungsi menjadi hiburan ya. Nomor 8. Tari burung enggang asal Kalimantan Timur. Tarian ini menggambarkan gerakan burung enggang yang terbang bebas ke sana kemari. Kepakan sayapnya begitu indah. Semoga baik tarian maupun keberadaan burung enggang di alam selalu bisa lestari ya. Nomor 7. Tari kecak asal Bali. Tarian ini membawakan kisah Ramayana, yaitu tentang Rama, Sinta, dan perang melawan Rahmana. Bunyi cak 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 mengacu pada lambang api suci yang membakar roh jahat. Nomor 6. Tari Zapin Melayu asal Riau. Tarian ini berasal dari negeri Yaman yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia seperti Riau, Sumatera, Bangka Belitung, hingga Kalimantan. Tarian ini digunakan untuk berdakwah yang diiringi oleh syair pujian kepada Allah. Nomor 5. Tari Pakarena asal Sulawesi Selatan. Awalnya tarian ini sarana upacara ritual suku Makassar.
saat ini terus dilestarikan sebagai penyambutan pengantin dan perayaan hari besar kenegaraan. Nomor 4. Reok Ponorogo asal Jawa Timur. Kesenian ini bercerita tentang perang antara Kerajaan Kediri dan Kerajaan Bantar Angin. Wah, pertarungan sengit antara Singa Barong dari Kerajaan Kediri dan Prabu Klano Sewandono dari Ponorogo. Nomor 3. Tari Sajojo asal Papua. Asal-usul tarian ini belum diketahui secara pasti. Nama tarian diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Gerakan tarian sangat energik ya, penuh gerakan kaki dan loncatan. Nomor 2. Tari Saman dari Aceh. Sejarahnya tarian ini dikembangkan oleh seorang tokoh Islam bernama Syekh Saman. Tarian ini disebut tarian 1000 tangan. Memang kekompakan gerakan tangan para penari keren banget ya. Saman juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia loh teman-teman. Keren. Nomor 1. Tari Tempurung asal Sumatera Barat. Nah, tebakan teman-teman ada yang benar nggak nih? Tarian ini akan ditampilkan oleh Dania dan teman-teman. Tari Tempurung disebut juga tari linte. Tari linte berasal dari kata hililinga wawu hi pongentea. Artinya, saat panen kelapa, anak-anak sambil membunyikan tempurung. Mereka menari dengan gembira. Wah, pas banget ya. Selamat menyaksikan.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong.
Assalamualaikum. Hari ini kita mau cerita tentang I Learn About Textures. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba Kids. Bismillahirrahmanirrahim. Abid is sitting on the beach with cow and horse. They are soaking wet because they have just finished playing in the water. Cow, horse, sand, beach. Abid's father asked Abid if he wants to learn how to scuba dive. Wow, Abid has never tried scuba diving before. Duduk. Iya, duduk yang sini. Why are my hands so uneven? Says Abid, looking at his wrinkled hands. That means you are healthy. My teacher said that if our skin is in water too long, the wrinkles are a normal reaction of our nerves, says Hakim all at once. Catch this bit, says Horse as he throws a bottle of drinking water to Abid. Abid catches the bottle. Kenapa? Starfish, Kenapa? seashell, Kenapa? sand. 6. Well, because your hands are wrinkled, Kenapa? even though the bottle is wet, it's still not slippery, right? Cloud, says Horse, giving Abid a side glance. Cloud. Yes, you are right, says Abid, nodding his head. Nodding. Amazing, huh? Our skin is awesome. This is our skin anatomy. Because of our skin, we can feel raw skin, smooth, and also hot or cold. Explain Hakim eagerly. Baca buku. Abid strokes Horseback. Horseback feels so smooth and soft. Not to be outdone, Cow says, my back does too. I've never seen just how beautiful it is under the sea. When diving, I touched a dolphin that swam up to me. Its skin was really slippery, says Abid, still astonished by the experience. I also touched a sea turtle. Its shell is rough. Itu tortoise. Abid. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Kenapa, Ibu? Tortoise. Kenapa? Sea turtle. Kenapa? Abid. I also touched a sea turtle. Kenapa? Sea turtle. Kenapa? Its shell Kenapa? raw Kenapa? and as hard as wood. Kenapa? Sea turtle. A turtle's raw and hard shell protect it from enemies. Unlike a tortoise, a sea turtle cannot pull its head and forelegs into its shell when it is threatened. Explain Hakim. A hedgehog. Yeah, it's a hedgehog. Use its quills to protect itself against threats. Yeah, I once accidentally got a quill in my foot and it drew blood. Horse chuckles when he hears Cow's story. Hey, let's make a sandcastle. We can show mother and father afterwards, say Horse. They are all busy building the sand. Stop.
The sand at the beach is finer and softer than river sand. Sapi, so it's easy. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata sensory play punya banyak manfaat yang luar biasa loh. Antara lain, mengembangkan imajinasi, mengembangkan saraf untuk kemampuan bahasa dan kosakata anak, mengembangkan rasa empati, bahkan menstimulasi hormon dopamin yang membuat anak-anak merasa tenang dan nyaman. Wah, Masya Allah. Yuk kita mulai kenalkan berbagai sensory play. Main walaupun harus berkotor-kotor. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Makasih. Halo teman-teman, yuk kita senam pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya.
Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, 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 hore. Simpanlah tas dan bukumu, lupakan keluh kesahmu. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ada apa tuh? Lihat kecil.
welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak? Ada ayam yang seperti pakai celana cut bray. Itu namanya ayam Brahma. Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada kambing. Peganglah. Boleh. Pegang dah. Shirley. Dah, satu lagi ya, Mam. Habis kasih makan kuda, kita lanjut kasih makan ikan yuk. Wih, pada lahap-lahap banget. Lapar ya. Di belakang kolam ikan ini ada flamingo. Kita sempetin foto sebentar. Cekrik, cekrik. Di Eco Green Park ada wahana bermainnya. Semua wahana gratis dan semua bisa dimainkan tanpa mesin. Ramah lingkungan ya. Setelah tadi Dania main ayunan, ayah dan ibu juga pengen kita naik ayunan yang besar banget. Wush. Di Eco Green Park kita nggak cuma ngelihat hewan-hewan yang ada di kandang, tapi juga bisa interaksi langsung dengan hewan yang dilepas. Wah, banyak banget nih burung merpati. Oh, ada juga ayam. Wah, ayam yang satu ini besar banget, Dania sampai takut.
kita mulai memasuki galeri daur ulang. Karya yang ditampilkan di sini semua terbuat dari barang bekas, seperti dari plastik kemasan, rantai dan ban motor, dan banyak barang bekas lainnya. Untuk robot yang satu ini terbuat dari onderdil mesin motor. Wow, keren semua ya. Kalau tadi kita ngelihat berbagai burung yang jinak, setelah ini kita ngelihat berbagai jenis burung karnivora, pemakan daging. Ini ada burung bangkai berkepala putih. Bilang buncis, cekrik cekrik. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hornbill dan burung elang. Oh ya, ada juga wahana rumah terbalik. Semua wahana di dalam Eco Green Park gratis ya. Ada yang penasaran sama patung bebek bertopi? Capek. Besar. Swan. Ada telurnya, Nak. Black swan. Kalau tadi patung bebeknya kecil, ini ketemu patung bebek yang besar sampai bisa didudukin. Gemes banget. Buncis. Burung pelikan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata paruh burung pelikan ini bukan untuk menyimpan makanan. Kantung besar itu digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring. Pelikan langsung membuang airnya dengan memiringkan paruhnya. Ikan yang terjebak di dalam paruh langsung ditelan bulat-bulat. Hebatnya, paruh ini bisa menampung air hingga 11 liter atau setara dengan 2/3 galon air yang kita pakai di rumah. Keren! Angsa hitam. Angsa hitam berasal dari Australia, teman-teman. Dan ia bisa hidup sampai 40 tahun. Cukup lama ya. Angsa adalah seekor hewan yang hidupnya monogami, yang bertahan pada satu pasangan seumur hidupnya. Romantis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing ya dengan burung merak berwarna cantik seperti ini. Tapi ternyata ada juga loh burung merak berwarna putih bersih. Burung putih itu baru menutupi seluruh tubuhnya kira-kira saat burung merak berusia 3 bulan. Cantik banget ya. Kalau burung yang satu ini adalah burung kakatua mungil berpipi merah yang berasal dari Australia. Wah, kayak lagi pakai blush on. Selesai sudah petualangan kita di Eco Green Park. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung. Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Kumbangnya banyak banget lah jenisnya. Abang. Ih, ngeri banget kelabang nak. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1. Kayak di buku Nia ya. Ada yang 3. Kumbang rusak. Ada yang kayak gitu tuh. Sama kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser kita. Ini apa nih? Ini laba-laba gua. Kamu itu laba-laba yang lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatang yang dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh kumisnya. Kumis, kan tadi kan kumbang tanduk. Dari Thailand. Ada yang kecil. Yang hijau, kecil hijau. Banyak kupu-kupunya. Ada kumbang kotoran. Udah dan ya, yang dorongin kotoran itu. Masya Allah. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar nak.
Namanya kumbang bola. Mana? Ini jamur. Jamur kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya nak, ada kayak ekornya gitu nak. Besarnya ini. Ke tangan nenek ayah. Ini bukan kupu-kupu ngelak. Di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia tangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kaget semuanya. Cantik. Dari peloncat pohon tuh. Ada kayak tanduknya. Terus Si kada. Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Paus. Masya Allah. Tapi ininya aja di belakangnya dia beda. Paus itu. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus. Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku judulnya Aku Berbeda dengan Syafa. Ditulis oleh Bunda Ari dan tim Cordoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil keluarga Abid melaju menuju ke toko buku. Berkunjung ke toko buku adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Kak Hakim dan Abid setiap bulannya. Seperti hari ini, Syafa bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Lihat, di berbagai rak, dari bawah sampai atas semuanya buku. Sampulnya bukunya berwarna-warni. Ayah memegang buku warna biru. Kak Hakim memegang buku warna hijau. Wow, lihat, Abid memegang bukunya warna oranye. Banyak sekali ya buku di toko buku. Bunda, Abid ingin buang air, kata Abid berbisik di telinga Bunda. Boleh, sekalian Bunda mau ganti baju Syafa juga nih. Sudah basah karena keringat, kata Bunda. Abid berbisik di telinga Bunda. Abid ke toilet laki-laki. Ini yang gambarnya laki-laki. Bunda dan Syafa akan ke toilet perempuan. Gambarnya ada pakai rok. Nanti kalau sudah selesai, tunggu Bunda di sini ya, kata Bunda sambil menunjuk bangku-bangku di depan toilet. Abid mengangguk mengerti. Syafa cantik deh pakai kerudung merah. Kak Abid boleh pinjem nggak? Kata Abid sambil mencubit pipi Syafa. Kak Abid ada-ada saja ya Syafa. Yang pakai jilbab kan hanya perempuan. Kalau perempuan seperti Bunda, semuanya harus tertutup, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Kak Abid sih yang harus tertutup dari batas pusar sampai kaki, kata Bunda tertawa. Oh, Kak Abid juga harus disunat, seperti semua anak laki-laki, lanjut Bunda. Disunat oleh dokter. Ya, Abid balas tertawa. Tapi kan Syafa masih kecil Bunda. Rara juga nggak pakai jilbab, kata Abid. Iya sayang, Rara, Syafa, Mimi, atau teman-teman di sekolah Abid yang lain masih kecil, jadi belum harus pakai jilbab. Kalaupun pakai, itu untuk latihan, biar nanti terbiasa, kata Bunda lagi. Oh iya ya, Mira. Abid membayangkan Rara belum pakai jilbab. Oh iya, tadi waktu di toilet airnya sempat macet. Hampir ada om yang mau masuk dan bantuin Abid, tapi nggak jadi. Alhamdulillah airnya mengalir. Ayah yang mendengar cerita Abid kemudian bicara, Abid, juga Kak Hakim, tubuh kita adalah milik kita. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat atau memegang bagian pribadi tubuh kita, kecuali ayah, Bunda, atau dokter ketika kita sakit. Ayah Bunda juga hanya membantu. Saat Abid dan Kak Hakim sudah mandiri, bisa mandi sendiri, bisa membersihkan buang air sendiri, ayah dan ibu pun sudah tidak boleh memegang bagian pribadi. Iya ayah, Kak Hakim juga dikasih tahu sama bu guru di sekolah, kata Kak Hakim. Bahkan walaupun kita ada di rumah dan hanya ada ayah dan Bunda, selama ini Abid maupun Kak Hakim juga tetap harus memakai handuk kan saat keluar kamar mandi, sambung Bunda. Oh iya, Abid dan Kak Hakim manggut-manggut. Keluar kamar mandi tetap pakai handuk.
Atau kalau kita mau membeli baju dan akan mencobanya, ada ruangan tertutup untuk ganti. Itu karena kita harus menutup tubuh kita dari orang lain. Bunda menunjuk ruangan tempat ganti baju, fitting room. Dan biasanya ada tempat ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kamar tidur juga begitu. Walaupun kakak beradik, kamar Syafa terpisah dengan kamar Abid dan Kak Hakim, kata ayah. Ayo pilih lagi bukunya. Nanti kita lanjutkan ngobrol tentang laki-laki dan perempuannya di rumah saja, kata ayah. Dan kemudian semuanya sibuk memilih buku yang akan dibeli. Hore! Abid bilang, nih baju laki-laki dan perempuan pun beda ya. Perempuan pakai jilbab, boleh pakai rok, pakai celana. Laki-laki bajunya nih ada yang kemeja, rompi, celana. Ada kancing. Ada kancing. Nih rompi. Nih ini jilbab. Namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berusaha bersama ya, ayah dan bunda, untuk menjaga anak-anak kita. Karena seringkali perilaku penyimpangan seks ini secara tidak sadar terjadi mulai dari pola asuh yang keliru dari para orang tua. Nauzubillahi min zalik, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau cerita tentang Nabi Soleh alaihi salam, kaum Samud yang perkasa. Pernah dengar gunung dipahat dan dijadikan istana untuk tempat tinggal? Kaum Samud mampu melakukan itu karena terkenal perkasa. Awalnya mereka membangun rumah dari tanah biasa. Namun karena menganggapnya kurang kuat, mereka membuat rumah dari gunung. Lihat, ini mereka memahat gunung. Kaum Samud merasa hebat, mereka hidup mewah dan berumur panjang. Berhala yang mereka sembah dianggap sebagai penolong. Jadi, ketika menyeru untuk menyembah Allah, Nabi Soleh dianggap terkena sihir. Unta dari batu. Nabi Soleh sendiri berasal dari kaum Samud. Dia cerdik, ramah, juga rendah hati. Kaum Samud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nabi Soleh. Mereka baru mau percaya bila Nabi Soleh dapat memenuhi syarat mereka. Bisa tebak apa syaratnya? Ya, kaum Samud meminta Nabi Soleh untuk mengubah batu besar menjadi unta. Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Berubahlah batu itu menjadi seekor unta betina yang tinggi dan besar. Air susunya tidak pernah habis. Kaum Samud mengambil air susu unta itu. Tak tahu balas budi. Sebagian kaum Samud langsung beriman mengikuti Nabi Soleh. Sedangkan sebagian lainnya ingkar janji. Nabi Soleh melarang mereka mengganggu unta. Bila si unta minum air dari telaga, mereka dilarang mengambil air berbarengan dengan unta. Mereka Anak kucing ada anak ibu kucing. Oh iya, ada kucing. Mereka hanya boleh mengambil pada hari yang lain.
Nih, untanya minum dari air telaga. Kaum Samud marah. Mereka tidak mau berbagi dengan si unta. Bahkan mereka membunuh unta itu. Astagfirullahaladzim. 3 hari menunggu azab. Nabi Soleh berkata kepada kaum Samud bahwa 3 hari lagi akan turun peringatan dari Allah kepada mereka. Mereka tidak percaya, bahkan bermaksud mencelakai Nabi Soleh. Pada hari pertama, wajah kaum Samud menguning, namun mereka menganggap itu bukan azab. Pada hari kedua, wajah mereka menjadi merah. Tetap saja mereka bersenang-senang. Pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Nih, di gambar ini, kaum Samud wajahnya jadi kuning, nak. Pada sore hari mereka berkata, bukankah hari yang ditentukan sudah berlalu? Keesokan harinya, setelah matahari terbit dari timur, terdengar suara keras dari langit dan gempa yang sangat dahsyat. Duk 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 duk. Semua nyawa melayang. Ada seseorang yang berusaha lari, namun begitu keluar dari wilayah itu, ia pun tertimpa azab seperti kaumnya. Nabi Soleh kemudian pindah ke negeri lain bersama dengan para pengikutnya yang setia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kita mau menjelajahi Batu Secret Zoo. Ikuti terus keseruan kami ya. Pertama masuk kita ngeliat ada tikus raksasa. Wow, gede banget ya. Untung aja tikus yang ada di rumah gak sebesar ini. Ternyata namanya nutria. Lanjut ada iguana. Untuk nama-nama binatangnya ada ditulis di video ya. Sini ya. Setelah ini kita akan melihat berbagai jenis monyet. Yang ini Greater Spot Nose Guenon. Wow, lagi asik makan. Tamarin. Foto kah? Iya. Ada kumisnya dia. Yummy. Bun. Ya, assalamualaikum. Bunda sama siapa tuh, Bun? Hidungnya merah.
Dadah Kakak Al. Creepy apple. Ya, nanti aku kabarin. Salam. Ada bekantan nih. Ya, itu suaranya. Hidungnya kayak gajah tapi Masuk air. black swan. Ini nah black swan-nya nih ya. Nih. Sepanjang perjalanan melihat hewan-hewan tadi, kita disuguhi juga berbagai fakta uniknya. Nah, ada juga permainan-permainan seperti ini. Kita diajak untuk menebak dari gambar mata yang terlihat. Hewan apa aja ya ini? Pegang. Dania lus. Bubuk gak dia? Kita akan memasuki Fantastic Aquarium. Let's go! Oh, Ibu kira belum. Butterfly fish. Pegang boleh nih ya.
Enggak, dia squirrel biasa kayaknya. Ayah tahu kan perasaan ibu kalau misalnya ibu kasih ayah reels baru dan ayah bilang iya udah diet. Emang kita di sini sampai mana? Wah, perjalanan masih panjang. Kita istirahat dulu buat makan dan sholat. Sambil nunggu makanan datang, Dania main ular tangga. Ular tangganya besar banget.
Siang hari kayak gini juga waktunya satwa-satwa makan. Pegang boleh. Ada banyak satwa yang bisa kita kasih makan loh. Salah satunya jerapah. Tinggi sekali. Pegang, boleh. Ya kasih, sambil kasih makannya. Nggak apa-apa, lidahnya keluar. Nggak apa-apa, ambil. Hai. Dania mau lanjut kasih makan beruang. Lanjut lagi. Wow, Iya. ternyata Dania berani. Yeay. Untuk biaya ngasih makannya 10.000 ya, dapat kesempatan 3 kali kasih makan. Jangan lupa siapin uang pecah ya selama di dalam Batu Secret Zoo. Makasih Pak. Lagi mana? Ih, beruangnya lucu. Wah, bisa kasih makan singa juga. Tapi Dania berani nggak ya? Oke, kali ini kasih makan singanya ditemanin sama ayah. Sini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, ada ayah. Pegang sama ayah. Tenang, liatin dagingnya dimakan tuh. Iya emang ngeri nak. Ibu boleh? Ada tinggal dia sudah berisi jalan. Gak apa-apa. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus, gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia.
tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama tambang emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3 sampai 20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini. Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan. Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti, sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tiling yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat kampung Wabanti. Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport, tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkam yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia. Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang.
berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini. Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar tidak bisa digunakan. Sayang sekali kami belum berkesempatan mengunjungi tambang bawah tanah yang diklaim sebagai yang terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Babul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, masjid dan gereja dengan lokasi terdalam di Indonesia dengan kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah. Semoga di kemudian hari ada kesempatan buat mampir ke sana ya. Di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa melihat puncak Kartens yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, pengen jalan-jalan kemana lagi nih? Coba komen di bawah. Nanti kita belajar lagi bareng Parentify di video selanjutnya. Dadah! Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku.
welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum. Yuk temenin Dania nonton Tari Zaman. Bagus banget, rapi. Duluan kakak ke
kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk Ke baca dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Dilihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh, warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of Dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngeliat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Oh, beruang madu. Monster dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Mas Gimana? Dir, bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow, 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 wow. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Wow, Remang save the Mozdin. Pow, pow. Yay, finally yes dengan jurus pow pow.
Mouse Deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go. We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak Dan ya? Gini. Oh gitu ombak. Ya, mereka berlayar di tengah lautan yang luas banget. Remang and Mouse Deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh, yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin Big Fish? Dengan jurusnya pow-pow, coba. Pow-pow-pow. Yeay, Remang defeats the big fish. Even though the big fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Bismillahirrahmanirrahim. Momo dan Yuyu dipublikasikan The Asia Foundation. Let's read. Ditulis oleh Momon Kristiadi. Ilustrator oleh Lily Yong. Momo mencari Lina. Sudah waktunya kucingnya itu makan. Oh, itu dia. Lina sedang apa ya? Lihat nggak kucingnya mana? Ekornya hitam. Oh, ada apa di lubang itu, Lina? Tanya Momo. Ternyata kucingnya lagi memasukkan tangannya ke dalam lubang. Wah, ada binatang mirip kepiting, tetapi lebih kecil. Apa ini yang Bapak bilang Yuyu? Tanya Momo dalam hati. Kalau dipelihara, apa Yuyu bisa menjadi besar seperti kepiting ya? Momo ingin tahu. Tuh, Yuyunya dimasukin ke dalam ember. Kucingnya. Coba kita lihat apakah Yuyu suka ini. Dikasih makan Yuyunya. Kucingnya juga. Alhamdulillah. Ternyata Yuyu suka makan apa aja. Dikasih ikan. Ini apa ini? Dikasih tahu itu mungkin. Atau roti.
Mau juga. Yuyu juga suka roti dan pisang. Sama kayak suatu hari saat akan memberi makan Yuyu, Momo terkejut. Ia melihat banyak anak Yuyu kecil-kecil. Oh, ternyata kamu ibu Yuyu ya? Kamu perlu tempat tinggal yang lebih besar. Pindah ke sini ya. Dari ember yang warna oranye kecil dipindah ke ember hijau besar ya. Momo sibuk sekali. Semakin banyak Yuyu, semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Ibu Yuyu dan anak-anaknya makan. Hingga suatu hari, ember tempatnya Yuyu dan anak-anaknya terbalik. Oh, kalian mau kemana? Yuyu itu membuat lubang. Boleh, silahkan. Oh, kamu lebih suka di lubang itu ya, Yu? Katanya Momo. Bagaimana dengan kamu, Bu Yuyu? Kamu juga pasti lebih senang di dalam lubang di tanah. Yuyu tadi mirip apa, Nak? Banyak anaknya ya? Terus akhirnya tadi Yuyunya masuk kemana? Tadi gimana Yuyu sama anak-anaknya makan? Yuyunya mau balik ke tempat tinggalnya di tanah. Dadah Yuyu. Halo teman-teman, setelah lihat boneka-boneka dari Indonesia, lanjut lihat boneka-boneka dari mancanegara. Let's go! Kita disambut sama boneka Jepang. Mereka pakai kimono yang cantik. Lihat, ada yang lagi bungkukin badan. Dalam budaya Jepang ini disebut ojigi. Membungkukkan badan sebagai bentuk salam, perkenalan, atau rasa terima kasih. Lanjut ada boneka Korea pakai hanbok. Wah, ada yang bisa nebak boneka yang pakai sari dan lagi nari muter-muter dari negara mana? Lila tahu, India. 100 buat Lila. Di India sering banget ada festival loh, salah satunya mewarnai gajah di festival gajah.
Terlihat ada boneka yang lagi naik permadani terbang. Kita mulai masuk ke kisah 1001 malam dari Baghdad, Irak. Kisah yang ibu tahu sih ada Aladin dan Sinbad si pelaut. Lila mau dong naik permadani yang bisa terbang. Nanti naik karpet yang ada di rumah aja ya. Gak mau. Kita mau memasuki piramida khasnya negara Mesir. Maaf ya, HP ibu gak terlalu bagus buat ngerekam di tempat yang gelap. Selama ngerekam juga banyak yang goyang dan gak fokus kanan kiri karena semua bonekanya bagus-bagus. Mudahan teman-teman yang like video ini bisa main ke depan dan langsung istana bonekanya. Ada menara Eiffel dari Paris. Boneka dari Belanda di samping kincir angin dan bunga tulip.
Lihat, ada pasukan kerajaan Inggris dengan topinya yang tinggi. Wow, ada ratu dan raja Inggris juga. Gak ketinggalan ada katedral Saint Basil dari Rusia yang megah dan warna-warni. Kok tiba-tiba dingin? Iya, kita udah mulai masuk ke daerah Kutub Utara. Lihat boneka-bonekanya semua pakai baju yang tebal. Dan ada rumah salju, iglo. Ada koboi yang lagi menunggang kuda untuk menggembala sapi. Lihat. Makasih ya udah nemenin kami mengarungi Istana Boneka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Halo teman-teman semua. Assalamualaikum. Hari ini kita mau baca buku tentang puasa. Puasa untuk Allah. Buku ini ditulis oleh Canon Kamil dan Fufu Elmart. Diilustrasikan oleh Aang Setiawan. Sudah beberapa hari ini aku memperhatikan ayah dan bunda tidak makan dari pagi sampai petang. Saat aku tanya, ayah dan bunda bilang mereka sedang berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Ternyata ada sedotannya minumnya tuh. Oh iya, sekarang kan bulan Ramadan, bulan istimewa diturunkannya Al-Quran. Kata ayah, setiap muslim yang beriman wajib untuk berpuasa. Tuh, lihat kakak sama abangnya itu lagi baca apa? Al-Quran. Ayo coba hitung berapa jumlah pot gantung yang ada dalam ilustrasi ini. Kemudian tuliskan jawabannya di kotak pojok kanan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 pot gantung. Ayah, puasa itu apa sih? Tanyaku penasaran. Puasa itu sederhananya ajang latihan agar bisa mengendalikan diri dari rasa haus,
rasa lapar, dan amarah. Jawab ayah. Bagaimana rasanya ya tidak makan, tidak minum, dan menahan marah saat puasa? Pasti lelah sekali. Melalui rasa lelah berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita tentang sabar dan ikhlas. Ayah dan bunda berpuasa dari azan subuh sampai azan maghrib. Bunda, untuk siapa sih kita berlelah-lelah puasa? Tanya. Kita berpuasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amalan manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali amalan puasa. Itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ayah menjelaskan. Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927, dan Muslim nomor 1151. Allah juga sudah menyiapkan surga Ar-Rayyan untuk orang-orang yang rajin berpuasa, yang ikhlas berpuasa karena Allah. Besoknya aku ikut makan sahur sama ayah dan bunda. Aku mau ikut belajar puasa. Paginya, baru jam 8 pagi, aku sudah merasakan lapar. Kriuk, kriuk, kriuk. Oh iya teman-teman, kita bisa cari huruf abjad O sampai Z yang tersembunyi dalam ilustrasi ini. Ayo kita sebutkan hurufnya, kemudian lingkari. O, orang-utan. T, tekwan. U, udang. Teman-teman, lanjut cari hurufnya ya. Kamu masih kecil sayang, belum diwajibkan untuk ikut berpuasa. Boleh ikut latihan semampunya saja. Ayah, bunda, kenapa sih kita harus berpuasa? Bunda, Lia. Nih ya, permisi sedikit Pak, sayang. Ini kan boneka Daninya. Benar. Kita berpuasa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menjadikan keluarga kita termasuk hambanya yang bertakwa. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Masya Allah, ayah dan bunda temani aku perlahan untuk belajar tentang puasa ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, menjadikanku hambanya yang bertakwa. Ungkapku bahagia. Aku semangat. Bu, jangan digituin, kan Nani mengawat. Di belakang ibu kan. Aku semangat memulai belajar puasa untuk menunaikan ibadah rukun Islam yang ketiga. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Makasih ya. Ini manga. Ini ngap. Kalau ini manga, ini makan, ini minum. Minumnya kan di gelas. Mana gelasnya? Mana minum? Ya, Itu? itu. Oke. Minumnya melawat. Bunda kepadaku. Di bajunya ayah ini ngam. Lam. Bajunya kan dia ngamot kopi warna biru dia. Kakinya. Ini ibu ini nih ya. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho
kasih teman-teman. Beda-beda ya suaranya ya. Yang kosongnya banyak, suaranya lebih tinggi. Ting, ting, ting. Ternyata kalau kita baca bukunya, suara itu muncul karena benda-benda bergerak, bergesekan atau saling bertabrakan. Nah, kalau di sini ada suara alu dan lesung yang bertumbukan. Brok, bruk, brok, bruk. Nah, juga suara tanpa udara bunyi tidak akan terdengar. Kita bisa mendengar bunyi melalui udara. Nih, jadi di sini gelas yang lebih banyak kosongnya ini udaranya lebih banyak dibanding yang ini. Banding buat ini. Banding ini. Coba lagi ting. Ujung Malang. Pada awal abad ke-20 adalah perkampungan kecil seluas 50 hektar. Secara administratif masuk wilayah distrik Bekasi, Kabupaten Jatinegara, di bawah kekuasaan Mr. Cornelis Residen Batavia. Kisah seorang anak petani tumbuh di lingkungan sawah dan langgar. Tumbuh dengan semangat belajar. Dari tanah inilah kelak muncul seorang tokoh besar pahlawan dari Betawi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Allahumma salli ala
Lu baca Al-Quran, huruf lu harus fasih. Juga hati lu harus bersih. Lu baca, jangan terdiam. Iya, Bah. Saya mau terus belajar. Saya ingin menjadi orang yang berguna. Nur, ilmu itu cahaya. Lu cari cahaya itu sampai ke tubuhnya. Sekalipun lu ada di mana, lu udah tenang. Iya, Bah. Saya mau belajar sampai ke Mekah. Nur Ali kecil bukan anak biasa. Langkahnya jauh menembus batas desa. Niatnya tulus, tekadnya kuat belajar kepada para ulama Betawi hingga menuntut ilmu sampai ke tanah suci. Allah bersama kita. Berdoa akhir, biar lu nanti dapat ilmu yang hebat. Lu bisa jaga kampung sekaligus lu bisa bela negeri kita. Bismillah, hasbiyallah, ihtasabtu billah wa tu'abiyallah, masya Allah, la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayo, jalan.
pada tahun 1934 sampai tahun 1939, Nur Ali menjadi pelajar Indonesia di kota Mekah bersama para pelajar lainnya dari tanah air Nusantara. Lama sekali antum memandang bintang. Ada apa sebenarnya, Nur? Bintang di sini berbeda. Ingatan saya tertambat pada kampung halaman saya. Antum rindu ya Nur dengan kampung halaman? Lebih dari rindu, ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang. Sana, di tanah yang masih dijajah Belanda, apa yang bisa kau lakukan, Nur? Kita di sini belajar. Disinilah ilmu sejati. Ilmu yang ada di dalam kitab adalah ilmu mati. Saya tidak datang belajar ke sini hanya untuk menghafal kitab semata. Lalu kau mau apa, Nur? Saya akan bawa pulang api. Api yang saya pelajari di sini untuk menerangi kampung halaman saya, untuk membakar rakyat di sana. Kau akan lawan Belanda. Dengan apa? Dengan kita. Dengan ilmu, dengan dakwah. Kalau perlu dengan darah. Nur, jangan salah. Kami semua di sini ingin merdeka, tapi perjuangan tidak semudah itu. Kolonial bukan cuma musuh di medan perang, mereka juga musuh di dalam hati kita, di dalam sistem yang mereka tanam. Untuk itulah saya harus pulang. Mau pulang? Kenapa terburu-buru, Nur? Kita ini masih muda. Mekah ini lautan ilmu. Kita bisa lebih lama tinggal di sini. Semakin saya di sini, saya semakin berdosa. Sedangkan di kampung sana, anak-anak butuh guru mengaji. Apa rakyat di sana mengerti apa arti mereka? Pantas. Apa kau siap berjuang di tanah sendiri? Ingat, kau bukan hanya diancam, kau akan diawasi, Nur. Bahkan mungkin kau dibuang atau dibunuh. Saya sudah siap. Kalau itu memang keputusan Nur, kami di sini hanya bisa mendoakanmu. Jika kau butuh sahabat, Nur, saya siap membantu. Teman kita dari Padang, dari Aceh, dari Jawa, kita satu bangsa, Nur. Terima kasih saudaraku Rasulullah. Terima kasih sahabat-sahabat. Kita satu bangsa, satu tanah air, satu tekad. Merdeka!
Indonesia menyatakan kemerdekaan, tapi rakyat belum sepenuhnya merdeka. Penjajah Jepang dan sekutu kembali menyerang. Suasana semakin panas setelah tentara sekutu mendaratkan pasukannya di Tanjung Priok. Pada 28 September 1945, sebagai tanda kewaspadaan terhadap gerakan sekutu, para pemuda Betawi bergabung dengan pemuda-pemuda Nusantara siap mengangkat senjata untuk mengusir Belanda yang akan menjajah kembali negeri yang telah merdeka. Dari pesantren, Nur Ali membentuk Laskar Rakyat dan pasukan Hizbullah. Santri bukan hanya diajar kitab, tapi diajar pegang bambu runcing. Setiap kajian berubah jadi latihan gerilya. Setiap doa berubah jadi sumpah jihad. Waalaikumsalam. Ada apa itu? Kita semua harus pergi. Udah, lo tenang dulu. Ada apa? Mereka datang dengan bersenjata lengkap. Kita semua harus pergi. Kita tidak akan mundur. Islam tidak mengajarkan kita lari dari kejujuran. Kita lawan. Benar guru. Tapi senjata kita cuma bambu runcing guru. Bambu runcing bisa menembus baja. Kita bersama Allah. Kita lawan. Jakarta bertambah semakin panas. Perlawanan bersenjata tidak hanya berkobar di dalam kota Jakarta, tapi juga sampai ke pinggir dan luar kota. Secara bertahap, Sekutu dan Nika berhasil menduduki basis pertahanan badan-badan perjuangan kampung-kampung sisi timur dan barat Jakarta. Pada awal Oktober 1945, seorang pemuda Surabaya bernama Sutomo atau dikenal dengan sebutan Bung Tomo berada di Jakarta dan dikenalkan kepada tokoh-tokoh pemuda rakyat Betawi termasuk Nur Ali. Bung Tomo menyematkan gelar Kiai Haji kepada Nur Ali. Kiai merupakan gelar yang umum dipakai untuk ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan di Jakarta menggunakan gelar guru atau tuan guru seperti di pesisir Melayu. Nama Kiai Haji Nur Ali disebut berulang-ulang melalui pemancar radio Bung Tomo
Sehingga lambat laun gelar guru yang melekat pada sapaan Nur Ali tergeser dan berganti menjadi Kiai Haji. Sejak saat itulah Guru Nur Ali disapa menjadi Kiai Haji Nur Ali. Hei Kiai, Anda dilarang berbicara politik di atas mimbar. Saya tidak bicara politik. Saya bicara kebenaran. Kalau saya dianggap bicara politik, berarti pemerintah Belanda takut akan kebenaran. Anda diawasi Kiai. Siapa? Hati-hati Kiai, camkan itu. Mau sampai kapan kita begini, Bah? Setiap malam Umi tak pernah benar-benar tertidur pulas. Bukan karena Umi takut pada peluru, tapi karena Umi takut kehilangan Abah. Dulu Abah janji akan membangun pesantren besar dan membimbing anak-anak. Bukan seperti ini. Bukan hidup dalam gelap yang diintai dan diawasi seperti ini. Perjuangan kita masih panjang. Abah janji, Abah akan mendirikan pesantren yang merdeka seperti mimpi kita dulu. Jangan tinggalkan Umi sendirian. Abah janji kita bersama. Yang paling terpenting dalam hidup kita, Wah. Anakku, yang terpenting dalam hidup ini adalah kita terus harus berjuang dengan ikhlas. Nyawa kita akan selalu abadi di sisi Allah juga tanah air. Terima kasih, Wah. Kiai Haji Nur Ali adalah gambaran pejuang dan ulama sejati. Cerdas, berani,
dan tulus mengabdi. Dari Langgar Kecil menuju Istana Sejarah Bangsa. Wafat pada 29 Januari 1992. Namun perjuangannya tetap hidup sepanjang masa. Sang pahlawan nasional dari Betawi sebagai cahaya yang tak pernah padam. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging, kalau mau yang lain langsung T-Rex, itu namanya T-Rex, hidup di zaman purba, dia termasuk binatang karnivora. Kalau atas suaranya menggema, lehernya panjang setinggi awan. Kalau mengangguk kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun, tak pernah marah, dia selalu ramah. Brontosaurus namanya, Brontosaurus binatang herbivora. Dia termasuk binatang zaman purba, manusia terakades dinosaurus namanya, Dino, hidup di zaman purba. Mereka adalah nenek moyang fauna, hidup pada zaman dahulu kala. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging, kalau mau yang lain langsung T-Rex, itu namanya T-Rex, hidup di zaman purba, dia termasuk binatang karnivora. Kalau atas suaranya menggema, lehernya panjang setinggi awan. Kalau mengangguk kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun, tak pernah marah, dia selalu ramah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Setelah puas main di Dino Park, mumpung masih di Jatim Park 3, kita jalan-jalan ke tempat lain yuk. Pertama, kita menuju The Legend Star. Di dalamnya ada istana negara yang lengkap dengan rusa di halamannya. Nah, ini Dania lagi kasih makan buncis dan wortel. Wah, pada lahap banget nih rusa-rusanya, sampai lehernya pada keluar pagar. Teman-teman tahu nggak? Rusa total ini ternyata bukan fauna asli Indonesia, tapi berasal dari India dan Sri Lanka. Rusa-rusa yang gemesin ini didatangkan oleh Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1814 untuk menempati halaman Istana Bogor. Rusa adalah hewan pemakan tumbuhan.
Mereka bahkan bisa mengkonsumsi 600 jenis tanaman berbeda tanpa masalah. Bahkan jamur beracun sekalipun. Wah, keren banget nih rusa. Ada yang tahu hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Iya, benar. Hewan herbivora. Herbivora. Ternyata boleh masuk sampai ke dalam, dan ia bawa wortel sambil dikejar-kejar rusa. Lucunya hewan ini, ketika masa kawin datang, rusa jantan akan menghiasi tanduk mereka dengan rumput dan ranting untuk menarik perhatian betina. Ada-ada aja ya tingkahnya. Kita lanjut masuk ke dalam istana negara. Ada foto presiden dan wakil presiden Indonesia pertama hingga sekarang. Wah, ada patung lilin Pak Jokowi. Di dalam The Legend Star ini ada ratusan patung lilin para tokoh dan artis dunia loh. Nggak kalah keren deh sama Madame Tussauds London. Padahal lagi di depan presiden dan dia malah asik muter-muter lari-lari. Kita mau lanjut kemana ya? Wow, ini adalah The White House atau Gedung Putih, istana presidennya Amerika Serikat. Ini adalah ruang kerja presidennya. Ada patung lilin Barack Obama. Barack Obama adalah presiden Amerika ke-44. Saat kecil, Obama pernah tinggal di Indonesia loh. Pada usia 6-10 tahun, ia tinggal di Jakarta dan bersekolah di SD Negeri 1 Menteng. Kring, halo. Dania mencoba mengangkat telepon di ruang kerja presiden. Gak mau kalah, ayah juga pose di ruang kerja presiden Amerika. Setelah itu kita juga foto bareng pangeran dan putri Inggris, juga presiden Rusia. Di sini banyak banget tempat yang ikonik. Teman-teman kalau main ke Jatim Park 3, jangan lupa ke Legend Star. Wow, sepatunya gede banget. Ini adalah sepatu khas Belanda. Di sini kita juga bisa menyewa baju ala Belanda dan berfoto. Nah, kalau kami nyoba sewa baju hanbok. Annyeonghaseyo. Gimana? Udah kayak keluarga kerajaan di drama Korea belum? Setelah itu kita lanjut ke bagian superhero. Ada replika berbagai superhero, Ant-Man, Captain America, Thor, Hulk, Iron Man. Wah, kesukaan ayahnya banget nih. Teman-teman ada juga yang suka superhero. Superhero apa nih yang paling teman-teman suka? Coba komen di kolom komentar ya. Ada augmented reality memakai kostum superhero. Wah, Dania jadi apa ini? Dania menjadi Kapten Amerika. Karena di Indonesia, jadi Kapten Indonesia aja ya. Habis itu berubah jadi Spider-Man. Halo Spider-Man cilik. Selama berada di Legend Star, kami seperti penjelajah ruang dan waktu. Bisa mengunjungi berbagai tempat dan ketemu banyak orang yang bahkan dari masa lalu atau tokoh fiktif dari buku dan film. Seru. Teman-teman yang sudah pernah kesini, coba ceritain dong pengalamannya. Paling seneng ketemu siapa atau kemana? Nah, saat ini Dania lagi asik mewarnai di Fantech Plaza, masih di Jatim Park 3. Di sini kita disuguhkan dengan berbagai permainan-permainan interaktif dengan teknologi yang modern. Pilihan mainannya banyak dan bisa dimainkan hingga dewasa. Gambar burung yang Dania warnai bisa muncul di layar. Hati-hati ya terbangnya burung kecil. Teman-teman yang juga suka mewarnai dan menggambar kayak Dania, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Wahana yang berikutnya gak kalah seru. Kita akan masuk ke Infinite World. Sebelum masuk, kita dikasih kunci loker untuk menyimpan tas dan barang-barang lainnya. Karena yang boleh kita bawa masuk ke dalam hanya kamera atau HP. Kita juga dikasih kain untuk menutup sepatu kita, agar tidak mengotori atau membuat kita di dalam sulit berjalan. Tiap ruangan di dalam Infinite World memiliki desain interior yang unik. Kalau teman-teman paling suka ruangan yang mana? Kalau kami sih paling suka ruangan yang awan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!
lagi main di pantai bungas basah. Aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini asyik. Wow, lihat ada bintang laut teman-teman. Bintang lautnya berduri. Teman-teman, menurut Wikipedia, bintang laut ini namanya Proteroaster nodosus. Sering disebut juga bintang laut bertanduk dan coklat chip sistar. Lucu ya namanya. Ternyata bintang laut nggak boleh dipegang dan diangkat dari air lama-lama ya teman-teman. Itu bisa bikin bintang lautnya stres. Ini kami lihat bintang lautnya sudah ada di pasir. Kami juga nggak tahu bintang laut ini masih hidup atau sudah mati ya. Berikutnya kami akan lebih berhati-hati untuk nggak mengangkat bintang laut dari habitatnya. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke Ikuti keseruan dan niat di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Halo Besti, kali ini kami mau belajar angka belasan, puluhan, sampai 100. Wah, memang anak umur 5 tahun udah bisa? Bisa dong, tapi kita adopsi caranya Montessori. Biar anak nggak cuma hafal urutan angka dan bentuknya, tapi juga paham secara konkret 100 itu sebanyak apa? Lebih banyak mana? 20 atau 30? Nah, selain pakai manik kayak gini, Besti juga bisa pakai benda yang ada di rumah, kayak tutup botol,
Lego, dan lain-lain. Usahakan bentuk, warna, dan ukurannya sama ya, biar anak fokus ke jumlahnya. Kalau konsep belasan sudah paham, kita coba lanjut ke puluhan. Bisa download printable mengenal angka dengan klik link di description box. Boleh banget posting keseruan belajar angka di medsos kalian dan tag Parentify ya. Dadah Besti. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku lagi main di Kids Zone sama Rinda. Aku ditemenin sama yang tiangkung aku. Guys, main rumah-rumahan ya. Aku tuh kaget banget loh guys, punya kasur tuh kayak gini teman-teman. Aku suruh masuk ke rumah merah. Ya udah ada kuda-kudaan doang. Jangan-jangan ini kandang kuda. Sekarang aku mau naik motor. Motornya kegedean. Kok malah goyang-goyang, motornya bukannya maju malah goyang-goyang. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a here and a there. Aku tuh suka banget main kuda-kudaan loh guys, pas masih kecil. Sekarang aku mau naik yang ini ya, aku meluncur ke perosotan. Meluncur ke boli. Kok malah ditinggalin, gak apa-apa deh. Sekarang aku mau masuk ke rumah ungu. Dimana aku? Cilok. Bah. Lucu kan guys, aku guys loh, kok malah tutup lagi. Cilok. Aku naik ke balon raksasa. Ada banyak rintangan di dalamnya, susah sekali. And on his farm he had some ducks, E-I-E-I-O. With a here and a Lagi-lagi aku disuruh manjat.
sedikit lagi. Sekarang aku mau meluncur. Dan 1, 2, 3. Meluncur. Seru loh guys ini tuh guys. Guys, ada yang pernah kesini, guys, yang pernah kesini komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, kami lagi bermain di Taman Ulen Arya sama Rinda. Teman-teman tahu hewan apa yang lagi aku pegang? Kelinci. Masa sih? Benar sekali, itu adalah kelinci. Kelinci. Tahukah teman-teman kalau ternyata kelinci bisa berlari dengan pola zigzag kanan kiri waktu dikejar oleh predator yang mau memangsanya. Dengan pola ini ia jadi sulit ditangkap. Lincah banget ya si kelinci ini. Oh iya, harga tiket masuk Rumah Ulin Arya ada dicantumin di video ya. Ini belum termasuk area berenang. Lihat apa ini? Itu adalah burung merak. Burung merak. Ternyata burung merak yang ekornya cantik dan panjang ini adalah burung merak jantan loh. Kalau yang ini burung merak betina. Teman-teman ada yang pernah melihat burung merak secara dekat belum? Burung merak jantan akan mengembangkan ekornya yang panjang untuk menarik perhatian burung merak betina saat musim kawin loh. Teman-teman, aku sedang memberi makan lovebird. Warnanya cantik ya, seperti aku. Teman-teman, ada yang pernah memelihara burung lovebird belum? Kalau pernah, komen di bawah. Lovebird termasuk burung dalam genus Agapornis. Dalam bahasa Yunani, agape berarti cinta atau kasih sayang, ornis berarti burung. Makanya disebut lovebird. Sesuai namanya, lovebird adalah burung monogami yang tidak berganti pasangan. Dia akan setia kepada satu pasangannya. So sweet ya. Sudah puas melihat hewan-hewan, sekarang aku lanjut berenang bersama saudaraku juga. Aku sampai mau tenggelam soalnya kolamnya tinggi. Aku pakai baju unicorn dan pakai pelampung. Apa tuh namanya, Frozen. Teman-teman yang mau berenang di Rumah Ulin Arya tinggal tambah biaya 30.000 per orang. Untuk tiket berenang aja tanpa keliling melihat hewan-hewan ada dicantumin di video ya. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Muah. Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat. Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, ini istana boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000.
Antrian Istana Boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke Istana Boneka. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai kami tujuan kita, tinggi Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai gembira semua, tujuan kita. Wow, ada mermaid. Semuanya hidup tenang bersama, damai bebas merdeka. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai gembira semua, tujuan kita, tinggi semuanya, hidup tenang bersama, damai bebas merdeka. Lihat indahnya dunia milik kita semua, walau berbeda bangsa, namun satu saudara. Alam cantiknya lautan merah, angkasa luas, dengan riang bumi, lagu harapan suci, bagai Ada boneka-boneka dari luar negeri.
Sampai jumpa di part 2. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Halo teman-teman, ini aku lagi di Yitsuna. Nah, sekarang aku lagi memanggang pizza untuk pelangganku. Aku dapat 2 jempol dari pelanggannya. Terus pizzanya dimakan sendiri lagi. Karena aku ternyata lapar, aku kasih makan dulu juga deh. Tapi andanya cuma boneka ya guys. Aku sekarang sedang menyukur peliharaanku. Lalu aku mandikan, aku kasih air dan kasih sabun. Gosok. Terus aku ambil deh, tapi dihanduin dulu. Tapi di sana nggak ada handuk, jadi gak usah dihanduin.
Kita lanjut masukin ke dalam situ. Gak usah deh. Nah, mau yang itu dia. Habis ini mau ngapain ya? Lanjut ke toko kue buat jualan kue. Ini ternyata banyak banget merek kuenya yang ada dalam oven. Aku sampai bingung taruh di mana. Lanjut aku susun ke tempat yang benar. Saatnya aku siapkan kue untuk pelangganku. Ada yang mau gak nih jualan aku? Enak loh. Terus aku masukin ke dalam oven biar dia gak dingin gitu. Lanjut aku mau menuang tehnya. Tutupnya kayak camplong. Gelasnya aku masukin ke oven. Aku lucu banget ya karena itu aku masih kecil. Aku gak punya uang sama sekali. Nah, sudah jadi nih. Terus kita berikan ke pelanggannya. Akhirnya aku dapat uang, tapi bohongan. Habis itu aku mau bikin kue, kasih topping. Ada jeruk, suka banget makan jeruk, tapi ini cuma jeruk bohongan. Yang hijau itu adalah kiwi. Ada yang suka kiwi gak? Kalau aku sih gak suka. Aku kasih strawberry. Lah, toppingnya ketinggalan. Toppingnya jatuh terus loh guys. Soalnya ini toppingnya tuh bentuknya bulat, terus jadi jatuh-jatuh deh. Pelangganku minta minum. Aduh, kok malah dimasukin lagi guys gelasnya. Ampun loh. Hebat loh tahan panas, padahal ini dari oven. Karena aku manusia api. Selamat menikmati pelangganku. Dadah guys. Halo teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Parentify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia. Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa.
Shio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwen di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fan Yang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses. Hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia? Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI. Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah ngeraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Assalamualaikum ayah bunda. Ada yang tahu ini minggu apa? Minggu ketiga Ramadan? Wah, bener banget. Semoga puasanya lancar semua ya. Selain itu, ini juga masuk dalam pekan imunisasi dunia. Anak-anak di rumah sudah lengkap belum nih vaksinnya? Kalau ayah bunda, ada yang sudah vaksin COVID? Mungkin lagi nunggu antrian atau malah masih ragu? Bentar dulu. Lah ini kan pekan imunisasi, kok malah bahas vaksin? Nah iya, jadi memang vaksin itu adalah salah satu cara tubuh mendapatkan imunisasi atau kekebalan secara aktif. Ada aktif, jadi ada imunisasi pasif. Ada, misal kekebalan tubuh yang diturunkan ibu pada janinnya selama kehamilan. Pasif karena nggak nunggu ada kumannya nyerang dulu, kekebalannya yang langsung dikasih. Juga selama pandemi kita sering dengar dicari donor plasma dari orang yang sudah sembuh COVID-19 untuk yang masih berjuang sembuh. Nah, diharapkan antibodi yang sudah terbentuk di darah pendonor bisa membantu proses penyembuhan. Meskipun cara ini masih perlu diteliti lagi ya untuk melihat efektivitasnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Jadi vaksinasi termasuk dalam bagian imunisasi aktif. Nah, ibu pengen bacain komik tentang vaksin yang dibuat oleh Maki Naro, seorang kartunis dan blogger untuk Popular Science. Walaupun dalam bentuk komik, kisahnya dibuat berdasarkan data dan semoga bisa menghalau mitos-mitos seputar vaksin yang bikin ragu ya. Bismillah. Keberhasilan vaksinasi. Inilah bukti-buktinya.
Perkembangan teknologi kedokteran 100 tahun terakhir telah melampaui perkembangan teknologi dalam sejarah kedokteran dari masa sebelumnya. Berasa nggak sih sekarang hidup kita relatif jauh dari penyakit-penyakit mematikan seperti zaman dahulu kala? Itu adalah jasa dari vaksinasi. Meskipun sudah banyak bukti keberhasilan vaksinasi, nggak sedikit orang yang masih galau. Vaksin polio, vaksin cacar, apa sih yang mereka masukkan dalam tubuh kita? Nggak apa-apa, boleh berpikir kritis itu baik dan mudahan bisa mendorong kita untuk mencari tahu ilmunya lebih dalam. Oke, mari kita simak. Pada tahun 1798, penyakit cacar atau variola menyebabkan kematian ratusan ribu orang per tahun. Kalau sekarang kayaknya biasa ya, anak SD cacar ketularan temannya paling seminggu 2 minggu insya Allah sembuh. Nah, kalau zaman dulu enggak, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, sampai seorang bernama Edward Jenner memperhatikan bahwa gadis pemerah susu sapi yang pernah terkena cacar sapi, ini adalah jenis penyakit cacar yang lebih ringan ya, tidak terkena cacar. Inilah vaksin pertama. Vaksin seperti latihan untuk tubuhmu. Dengan menggunakan virus yang lemah atau rusak, vaksin akan memancing reaksi imunitas tubuh tanpa menyebabkan tubuh terkena penyakit tertentu. Dengan demikian, tubuhmu bisa membangun antibodi yang tepat dan membentuk kekebalan terhadap penyakit tertentu. Kuman-kuman mental. Sejak implementasi program vaksinasi, penyakit cacar telah berhasil diberantas. Penyakit seperti polio, campak, gondong, dan rubella sudah jauh berkurang dan diharapkan bisa segera musnah. Terus kalau vaksin bisa bikin kebal, kenapa aku harus mengulang vaksin influenza tiap tahun? Yang namanya evolusi itu seperti balapan yang tiada akhir. Ketika kita kebal terhadap suatu penyakit, si penyakit berusaha beradaptasi untuk menembus sistem kekebalan tubuh kita. Nah, virus flu itu jago banget dalam beradaptasi kayak gini. Tiap tahun, para ilmuwan memprediksi strain virus yang mana yang paling berbahaya dan perlu dilawan dengan vaksinasi. Tapi kan katanya vaksin menyebabkan autis. Tidak. Mitos tersebut berawal pada tahun 1998 ketika sebuah jurnal kedokteran Inggris bernama The Lancet mempublikasikan makalah yang mengklaim hubungan antara autisme dengan vaksin MMR, Measles, Mumps, Rubella. Namun setelah investigasi panjang diketahui bahwa Andrew Wakefield yang menulis makalah tersebut tidak hanya memalsukan data, tetapi juga melakukan hal-hal yang tidak etis. Misal, ia membayar anak-anak yang datang ke pesta ulang tahun anak laki-lakinya untuk diambil sampel darahnya. Tiap anak diberi uang 5 pound sterling. Wakefield juga memiliki banyak konflik kepentingan. Sebelum menerbitkan makalahnya, ia mengajukan paten untuk vaksin MMR versinya sendiri. Ia dibayar ratusan ribu pound sterling oleh sebuah LBH di Inggris atas testimoninya dalam sebuah gugatan melawan produsen vaksin MMR. Ya, semua itu sayangnya tidak dilaporkan. Tak lama kemudian, selebriti seperti Jenny McCarthy, seorang mantan model Playboy, termakan kebohongan Wakefield dan mulai menyuarakan ketakutan serta opini non-ilmiahnya. Dalam sekejap merebaklah tren anti-vaksin yang menginginkan anak-anak tetap murni, bebas bahan kimia. Pada saat kesalahan Wakefield terungkap, makalahnya ditarik dan lisensi medisnya dicabut. Sayang, bola salju sudah terlanjur menggelinding. Banyak orang yang termakan bualan Wakefield dan dia diangkat sebagai martir oleh para pendukung anti-vaksin. Sekarang kita paham bahwa autisme adalah salah satu spektrum gangguan perkembangan dan para ilmuwan belum mengetahui secara pasti apa yang menyebabkannya.
Ya, kita terus belajar hal-hal baru setiap hari. Tapi tidak ada satupun yang mencurigai vaksin sebagai penyebab autisme. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian. Nihil. Tapi ada yang share tentang komposisi bahan vaksin. Serem-serem banget, bahan kimia semua. Masyarakat cenderung merasa takut terhadap hal-hal yang tidak mereka pahami. Hal ini menjadi senjata utama para pendukung anti vaksin. Dengan membuat daftar komposisi bahan vaksin dan menyebarkannya, masyarakat bingung, terjangkit rasa was-was dan takut. Contohnya seperti ini, ada senyawa timerosal seringkali ditunjuk sebagai penyebab autisme. Timerosal merupakan zat anti jamur yang digunakan sebagai pengawet vaksin dalam ampul multidosis. Di dalamnya memang terkandung atom merkuri. Hal ini memungkinkan kita untuk memvaksinasi banyak orang dari satu ampul. Banyak dari kita terlanjur menganggap merkuri itu senyawa yang buruk, padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Kita mungkin lupa bahwa dalam masakan yang kita makan setiap hari ada satu zat yang terbuat dari 2 unsur yang paling labil dan mematikan di dunia. Ya, sodium atau natrium adalah logam yang sangat reaktif. Bila terkena air bisa meledak. Klorin juga bersifat korosif. Tapi kedua unsur tersebut membentuk garam yang aman dikonsumsi setiap hari. Nah, merkuri yang terkandung dalam timerosal adalah etil merkuri yang dapat dikeluarkan dari tubuh, tidak terakumulasi. Tidak seperti saudaranya, metil merkuri yang merupakan senyawa jahat dan dapat diakumulasi dalam tubuh. Padahal metil merkuri itu terbentuk secara alami loh. Kamu tahu metil merkuri yang jahat itu ada di mana? Ya, tuna. Inilah kenapa kita mesti membatasi konsumsi tuna dan ikan-ikan laut berukuran besar lainnya, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Meskipun ada risiko dengan maksud mengurangi kekhawatiran publik akibat misinformasi, CDC pun menghentikan penggunaan timerosal dalam vaksin. Bahkan setelah penelitian membuktikan tidak ada hubungan antara timerosal dalam vaksin dengan autisme. Hasil penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan kasus autisme ini berkaitan dengan kesadaran yang lebih besar dan diagnosa yang lebih baik atas autisme. Zaman dahulu penyandang autisme seringkali hanya dilabeli gila dan tidak mendapatkan terapi. Yang dirugikan adalah masyarakat di negara berkembang yang kini harus membayar lebih mahal untuk vaksinasi. Karena bila tidak menggunakan timerosal, maka vaksin tidak bisa lagi disimpan dalam ampul multidosis, melainkan harus dalam ampul single dosis. Biaya produksi pun jadi semakin besar. Misinformasi lainnya adalah mengenai penggunaan asam klorida HCl dalam vaksin. HCl kan berbahaya. Tapi ingat kan pelajaran kimia di sekolah dulu? Larutan asam bisa ditambahkan ke larutan basa untuk memperoleh pH netral. Itulah yang terjadi dalam pembuatan vaksin, saudara-saudara. Oh iya ya. Masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum menyadari bahwa beda baik dan buruk itu seringkali terletak pada dosisnya. Contoh, air. Kita selalu disarankan untuk banyak minum air. Tapi terlalu banyak minum air juga bisa membunuh kita loh. Pada tahun 2007, seorang wanita di California meninggal dunia setelah minum air 6 liter dalam waktu 3 jam. Waduh, dan masih banyak kasus water intoxication lainnya. Kandungan bahan-bahan kimia yang menyeramkan dalam vaksin masih jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan FDA dan badan kesehatan lainnya. Formaldehid misalnya. Formaldehid merupakan salah satu hasil samping metabolisme tubuh secara alami loh. Selama membaca komik ini aja, tubuhmu memproduksi formaldehid dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terkandung dalam vaksin loh.
Kelompok anti-vaks juga berbohong mengenai bahan vaksin agar masyarakat semakin takut. Kebohongan ini disebarkan melalui website bernama keren supaya banyak orang yang tertipu. Misalnya, vaccinetruth.com, The National Vaccine Information Center, dan juga melalui penggiat anti-vaksin lokal, misal Ibu USA. Pilih-pilih kalau gabung grup di FB ya. Kandungan vaksin yang selama ini dirahasiakan oleh para dokter, ginjal monyet, otak babi, janin hasil aborsi. Aduh, makin ngawur kan makin heboh. Tapi kalau semua itu tidak benar, mengapa masih banyak orang yang anti vaksin? Ironisnya, gerakan anti vaksin ini mirip dengan patogen yang mengancam kita. Sayang sekali tidak ada vaksin untuk kebodohan ya. Mereka berlomba-lomba menebar ketakutan akan vaksinasi, sementara membahayakan masyarakat dari berbagai ancaman penyakit. Thimerosal menyebabkan autisme. Tubuh bayi yang kecil tidak siap menerima vaksin. Pakai referensi jurnal kesehatan ya, bukan majalah. Setiap kali tuduhan para anti-vaks dibuktikan salah oleh ilmu pengetahuan, mereka langsung membuat tuduhan baru tanpa mau mengklarifikasi atas kesalahan mereka sebelumnya. Aluminium. Oke deh kalau begitu, tapi kalau nggak ingin vaksinasi ya biarin aja dong. Kan itu hak mereka untuk memilih mau vaksinasi apa enggak. Sayang, pernyataan itu cuma benar jika keputusan mereka tidak mempengaruhi orang lain. Tapi faktanya tidak demikian. Salah satu manfaat dari vaksinasi adalah suatu efek yang disebut herd immunity. Jika persentase masyarakat yang divaksinasi dalam satu populasi cukup banyak, lebih dari 83-85%, maka penyakit akan susah mewabah. Yang dilindungi oleh vaksinasi tidak hanya orang yang divaksin, tapi orang yang di sekitarnya karena suatu kondisi tidak atau belum bisa divaksin. Misal, terlalu muda, belum masuk jadwal vaksinasi, atau orang-orang yang memiliki alergi, memiliki kondisi kesehatan tertentu yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Dalam herd immunity, yang divaksin turut melindungi yang tidak divaksin. Kita bisa lihat di ilustrasi ini, bulatan pink digambarkan untuk orang-orang yang tidak divaksin dan belum memiliki kekebalan. Ketika penyakit akan menyebar, bulatan biru atau orang-orang yang telah memiliki kekebalan menjadi benteng bagi kelompok rentan atau bulatan pink lainnya. Semakin banyak orang yang menolak vaksinasi, kemungkinan untuk terjadi wabah suatu penyakit akan semakin besar. Beberapa penyakit yang nyaris berhasil diberantas kini mulai kembali lagi. Campak, batuk rejan. Sebelum gerakan anti vaksin menjadi tren, penyakit ini bagaikan dongeng karena kasus kejadian yang sangat sedikit. Sekarang Amerika Serikat tengah mengalami KLB campak dan batuk rejan terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Memangnya vaksin benar-benar aman tanpa risiko? Rasio manfaat dibandingkan dengan risiko dari vaksinasi merupakan salah satu yang paling tinggi di bidang medis. Dan sebagaimana kebanyakan prosedur medis, ada risiko yang di vaksin ini disebut sebagai KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Sebagian besar gejalanya relatif ringan, misal bekas suntikan jadi bentol kemerahan, mengalami sakit kepala, demam. Ada juga KIPI yang gejalanya lebih serius, namun hal ini sangat jarang terjadi. Kemungkinannya 1:1.000.000. Sayangnya banyak orang yang tidak pandai dalam menilai risiko. Ada orang yang tidak mau memakai sabuk pengaman ketika mengemudi karena takut tidak bisa cepat keluar mobil jika ada kecelakaan. Aku menghabiskan uangku untuk beli lotre dibanding ditabung. Ya siapa tahu menang kan bisa hidup enak. Sebagaimana penyakit, rasa takut dan misinformasi sangat mudah menyebar, menjangkiti mereka yang belum punya kekebalan. Yuk kita cari informasi yang akurat. Percayakan suatu hal kepada ahlinya. Ahli di bidang vaksin ya dokter,
bukan sarjana hukum atau penjual online ya. Yuk berkontribusi membentuk herd immunity dengan turut mengedukasi orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa vaksinasi sesuai jadwal. Sedihnya, data dari WHO tahun 2019 menunjukkan masih ada 19,7 juta anak di dunia yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Bahkan ada yang belum dapat sama sekali. Dan tebak, ya Indonesia termasuk 10 besar negara penyumbang anak yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap. Padahal udah digratiskan ya. Gimana kalau bayar? Oke, sekian dulu. Semoga makin mencerahkan keraguan di hati seputar vaksin ya. Ayah, bunda, kakek nenek juga bisa mulai cek kondisi kesehatan untuk tahu bisa menjadi penerima vaksin COVID-19 atau tidak. Share video ini ke teman-teman, keluarga, tetangga yang masih pada kemakan hoaks seputar vaksin. Yuk vaksin, karena tak kenal maka tak kebal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Confidence in Science ceritanya ditulis oleh Lee Ye-jin, digambar oleh Chun Suk Yun. Gimana ya caranya merangkai sirkuit listrik? Oh, bola lampuku menyala. Kok kamu gembira sekali? Kenapa lampuku tidak menyala ya? Bagaimana cara merangkai sirkuit listrik? Ini menjadi penjelajah gua. Hore! Halo! Saatnya libur musim panas. Huni mengunjungi rumah nenek. Pada liburan kali ini, Huni bisa main sepuasnya di rumah nenek. Dia senang sekali bermain bersama Coli, sepupu Huni. Huni dan Coli pergi ke bukit di belakang rumah nenek. Ada bayi kelelawar tergeletak di mulut gua yang gelap. Huni mengangkatnya dengan hati-hati. Ada bayi kelelawar si kecil. Diangkat sama Huni. Kelelawar kecil ini sepertinya tersesat. Kasihan sekali. Ini kelelawar mungkin ada di dalam gua. Ayo kita antarkan. Dua anak lelaki itu masuk ke dalam gua dengan hati-hati. Di dalam gua gelap sekali. Mereka tak bisa melihat apa-apa. Coli, aku takut gelap. Pulang dulu yuk, ambil senter. Huni dan Coli pulang tergopoh-gopoh. Mereka menaruh bayi kelelawar di kardus kecil. Coli sibuk mencari senter. Huni pun turut membantu. Buka lemari, senternya tidak ada. Di sini juga tidak ada. Senter, di mana kamu? Tidak ada senter di sini. Huni dan Coli mencari kemana-mana, tapi tidak berhasil menemukan senter. Apa ya yang bisa digunakan untuk menerangi? Huni mengambil lampu meja. Kita bawa lampu ini saja. Tapi lampu ini tidak ada kabelnya. Di gua tidak ada stop kontak untuk mencolokkan steker. Karena di gua tidak ada stop kontak, kita perlu senter yang menggunakan baterai. Ya benar, kita bisa membawa baterai. Itu kulkas kakak. Culi masuk ke kamar, lalu keluar dengan membawa baterai, kabel listrik, bola lampu, saklar, dan diagram sirkuit. Ayo kita membuat senter sendiri. Kalau kita bisa memasang senter di topi, pasti keren. Kita jadi punya topi penjelajah. Kurasa aku bisa membuatnya. Aku pernah belajar di kelas sains. Oh, asyik, katanya Huni. Kita akan menjadi penjelajah gua. Hore, aku sudah tidak sabar. Aku mau coba, kata Huni. Oke, kamu boleh coba membuatnya sesuai diagram sirkuit, kata Coli. Ini diagramnya.
Lampunya tidak menyala. Nih, lampunya kok nggak nyala ya? Kamu belum menghubungkan kabel ke bola lampu. Kalau kabelnya terputus seperti itu, listrik tidak mengalir dan bola lampu tidak menyala. Ini ternyata kabelnya belum dihubungkan ke lampu. Setelah dihubungkan, ting, nyala. Huni melonjak kegirangan, yeay! Namun Shirley tampak sedikit khawatir. Cahaya lampunya agak redup, cukup terang tidak ya untuk menerangi dalam gua? Shirley mengambil baterai tambahan. Kalau kita tambah baterai lagi, lampunya akan lebih terang. Huni menambahkan 1 baterai lagi. Namun bola lampu tidak menyala. Coba kamu periksa arah baterai. Kalau kedua baterai dihubungkan ke kutub baterai yang sama, lampunya tidak akan menyala. Oh iya nak, ini kan kutub negatif, kutub positif, kutub negatif. Nah, coba dibalik. Jadi positif, negatif. Ting, jadi nyala. Ternyata Huni mengubah arah salah satu baterai dan menghubungkan kedua baterai itu lagi, bola lampu menyala. Arus listrik mengalir dari kutub baterai positif ke negatif. Jadi lampu hanya akan menyala kalau kita menghubungkan baterai dengan kutub-kutub yang berlawanan. Oh gitu. Huni mengira ia memiliki ide cemerlang. Kalau kita memasang lebih banyak bola lampu, seharusnya cahaya menjadi lebih terang kan? Huni merangkai 2 baterai dan 2 bola lampu. 1, 2. Ternyata cahayanya sama aja seperti saat menggunakan 1 bola lampu. Aneh sekali, kukira cahayanya akan lebih terang. Oh iya, ternyata alasannya karena bola lampunya harus berbagi listrik, sementara jumlah energi dari baterainya terbatas. Jadi cahayanya tidak seterang yang diharapkan karena kedua bola lampu harus berbagi energi listrik. Nah, Huni dan Shirley membuat 1 rangkaian listrik lagi. Ia menghubungkan 3 baterai. 1, 2, 3. Dihubungkan dengan kabel ke 1 bola lampu. Wow, cahayanya sangat terang. Sepertinya cukup untuk menerangi gua. Baiklah, sebaiknya kita jangan memasang saklar dulu. Saat rangkaian ini dipasang di topi akan sulit menyalakannya. Lepaskan dulu kabelnya, nanti kita hubungkan lagi saat masuk ke dalam gua. Huni dan Shirley memasukkan sirkuit ke dalam kotak dan mengeluarkan bola lampu dari sebuah lubang. Kemudian mereka mengikat kotak itu ke topi mereka. Yeay, kita siap menjadi penjelajah gua yang hebat. Akhirnya semua sudah siap. Saat mengambil kardus yang berisi bayi kelelawar, Huni berkata, "Jangan takut bayi kelelawar, kami antar kamu pulang sekarang." Huni dan Shirley masuk ke dalam gua. Saat mereka menghubungkan kabel dan saklar dan bola lampu di sirkuit, gua menjadi terang benderang. Ini ada cahaya dari lampu topinya. Ia merasa seperti penjelajah sungguhan. Huni dan Shirley terus masuk ke dalam gua, disinari senter buatan sendiri. Setelah masuk cukup dalam, akhirnya Huni dan Shirley melihat ada kelelawar. Lihat, kata Huni. Bayi kelelawar mencicit lemah saat Huni mengeluarkannya dari kardus. Dikeluarkan pelan-pelan. Lalu seekor kelelawar besar terbang ke arah mereka, menyambar bayi kelelawar dan terbang menjauh. Wow, itu pasti induknya. Selamat jalan kelelawar kecil. Huni dan Shirley melambaikan tangan kepada si bayi kelelawar. Dadah. Mereka berjalan pulang dengan lega dan gembira.
Jaya untuk Jakarta. Jalan dulu. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa kucing meong meong, papa kucing meong meong, mau makan meong meong, minta makan meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong, gak dibagi meong meong, naik meja meong meong. Anak kucing meong meong, anak kucing meong meong, ibu kucing meong meong, ibu kucing meong meong, papa. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Yuk bareng Dania menjelajahi Dino Park di Jatim Park 3. Lihat
ada kerangka dinosaurus besar banget. Edukasi yang diberikan di sini sangat interaktif. Ini kami sedang melihat kekuatan gigitan dinosaurus yang begitu kuat. Kalau ini kita melihat berbagai kulit dinosaurus. Anak-anak pasti seneng banget diajak ke sini karena replika dinosaurus yang ditampilkan banyak yang bisa bergerak, berasa ngelihat dinosaurus asli. Sekarang kita mau turun ke lantai bawah untuk masuk ke jelajah 5 zaman. Kita naik ke atas kursi dan menonton film tentang dinosaurus seperti di bioskop. Dania tegang banget nih nontonnya. Tapi ternyata nggak cuma mempelajari sejarah dinosaurus dari film aja. Dari atas kursi kita diajak berkeliling melihat dinosaurus dan lingkungan aslinya dari zaman Permian sampai zaman Ice Age. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Great Dying, yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang menjadi mata rantai sekitar 290 juta tahun yang lalu, dan ini mengakibatkan lebih dari pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg. Dan ia termasuk dinosaurus karnivora. Kita masuk ke Ice Age. Salju. Di zaman ini terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park, Jawa Timur Part 3. Wah, seru banget. Habis ini kita lanjut ke Dinotopia. Ini mungkin gambaran kalau dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia ya. Wah, jadi pengen ngerasain gimana rasanya bisa nunggangin Triceratops, Velociraptor, bahkan Brontosaurus yang besar banget. Oh ya, di Dinotopia kita juga bisa menyewa kostum abad pertengahan ala raja ratu kerajaan Turki gitu.
Lanjut, kita akan memasuki hutan dino. Ada dinosaurus apa aja ya di sini? Lihat aja, jalan masuknya tulang rusuk dinosaurus yang besar. Tempat duduknya di sini seakan-akan terbuat dari tulang dinosaurus. Lihat teman-teman, di sini ada balai dinosaurus. Aku juga bisa coba untuk jadi bayinya loh. Bah. Wah, ada Flintstone. Ini adalah kartun waktu ibu kecil dulu. Ada beberapa dinosaurus yang bisa dinaikin. Ada tangganya. Dan ada pelana di punggung dinosaurusnya. Wow, Dania sedang naik Tyrannosaurus. Hati-hati ya. Gantian coba naik dinosaurus yang ini. Nama dinosaurus ini apa ya? Teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya. Wah, lihat ada 2 dinosaurus yang sedang makan. Sepertinya ini Velociraptor ya. Ada anaknya. Di Derimba nih kah? Mau foto enggak? Habis ini kita sholat sama makan. Setelah zaman dinosaurus, muncullah mamalia. Zaman ini disebut zaman es.
Viparion. Ini namanya Viparion ya. Kayak badak ya Nia ya, Seolodonta. Penguin. Reno tadinya. Dan ya ada Purosaurus. Setelah dari zaman es kita masuk ke The Movie gratis. Tapi sayangnya kita nggak bikin video di sana karena suasananya gelap banget. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum. Ini yang kaki main pasir, pandai bungas basah. Bersama papa mamaku, betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali. Jadi apa? Prok jadi apa? Wow. Senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Oh gitu. Oke. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Pergi ke pantai ini asyik, asyik, asyik sekali. 1, 2, 3. Masukkan. Udah selesai tuh. Hari ini
Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini, dan aku senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Berlibur ke pantai ini, asyik, asyik, asyik sekali. Ikuti keseruan lainnya main air dan ketemu bintang laut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak TK tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau lanjut cerita buku dari Litara yang ada di website Literasi Cloud. Hari ini temanya tumbuhan. Iya, Oke, yang jadi berjudul Don't Fall Frangipani. iya bener, jangan jatuh bunga Jepun. Jadi frangipani itu adalah bunga Jepun, bunga Kamboja dari Bali. Ini suka banget pegang bunga itu. Nih ada banyak kan di taman. Nah, buku ini ditulis oleh kakak Imelda Naomi. Terus ilustratornya adalah kakak Pamela Suryajaya. Ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita mulai aja ya. Ayo. Oke, Don't Fall Frangipani. Sebenarnya kasihan loh. Karena? Nih ceritanya. Kenapa? Yang si bunga sama si kupu-kupunya itu. Akhirnya jatuh soalnya ya. Jadi kemarin Dania udah sempat baca yang versi bahasa Indonesianya. Nah, hari ini kita mau baca versi bahasa Inggrisnya. Wah, ada apa ini yang terbang? Ada kupu-kupu. Wow, kupu-kupunya cantik ya. Warna apa kupu-kupunya? Warna oranye. Oranye. Sama ada kuningnya. Ada kuningnya. Good morning flowers. Kalau flowersnya bisa ngomong, mungkin dia bakal jawab good morning butterfly gitu ya. I love to fly and dance near the frangipani tree. Where is the frangipani tree? This is ini ya. Oke. What's the color of flower? Frangipani. Ini. Ya. White. White. And
Yes. Oh no. Wah, kenapa? Some of the frangipani flowers are falling off the tree. Oh no. Kupu-kupunya gimana tuh ekspresinya? Oh gitu. Wush. Wush. Coba kita sama-sama yuk. Ada angin. Wush. Wush. Anginnya kencang sekali. Wush. 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 Wind, blow more gently please. So many flowers have fallen off. Tuh, banyak banget tuh frangipani flowers yang jatuhan. Bunga Jepun yang jatuh. Oh, are there any flowers left? Bisakah teman-teman lihat bunga yang masih tersisa? Ada nggak ya? Tuh. Iya, ada nih. Ada nih, ada. Iya, ada. Wow. Look, one little frangipani is left on the tree. I will make sure it doesn't fall. Oke, butterfly-nya berjanji, I will make sure it doesn't fall. Mau dijagain sama butterfly ya. Maybe this leaf can protect it. Oh, it's so heavy. Gimana? Coba angkat daun.